Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Pembacaan dari Kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Sabdamu, ya Tuhan, adalah roh kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar adil selalu. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku, dan berkenan akan runungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Waktu ini adalah waktu berkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.' Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini tentang penghakiman terakhir, Yesus Kristus digambarkan sebagai seorang raja. Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Sebagai seorang raja, dia akan melakukan penghakiman atas seluruh umat manusia, memisahkan mereka yang baik dari mereka yang jahat. Keputusannya akan bersifat final dan kekal. Oleh karena itu, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita tentang martabat Raja Kristus yang merendahkan dirinya sebegitu rupa dalam inkarnasi demi kita. Namun dibangkitkan lagi kepada kemuliaan oleh Bapa Surgawi, sehingga dengan demikian memberikan kepada semua orang kemungkinan dan sarana untuk bangkit ke dalam kemuliaan kekal. Bacaan Injil ini juga memberikan pelajaran yang sangat perlu bagi kita. Apabila kita mau melayani Yesus Kristus sebagai para pengikut atau murid-Nya yang setia, dengan demikian dapat masuk ke dalam kerajaan kekal kelak bila kita mati. Kita melayani Dia menurutnya sendiri dengan melayani sesama kita yang mempunyai kebutuhan. Orang-orang seperti ini akan selalu ada, jadi kita tidak akan kekurangan kesempatan guna menunjukkan kasih dan rasa terima kasih penuh syukur kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita saling menolong dengan saling memikul beban masing-masing. Inilah yang diminta Kristus. Inilah bagaimana kita dapat membuktikan bahwa diri kita ini adalah para pengikut atau murid yang setia selalu berterima kasih, penuh syukur kepadanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.